Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik teman-teman, hari ini tanggal 18 Maret 2024 malam ya, update. Kita bahasin dulu dari segi indeks dolar. Indeks dolar hari ini sih dari segi tempo 1 sih masih sideways. Zona pantaunya itu tentunya high-nya itu kurang lebih berada di 103,51 kurang lebih. Kemudian untuk low-nya itu batasan sideways itu kurang lebih di kisaran level area 103,300 pembulatan. Jadi masih ada potensial untuk indeks dolar ini untuk malam ini sampai dengan besok itu sideways di antara dua level area tersebut sampai salah satu break baru nanti kita mungkin akan ngeliatin potensial pergerakan untuk indeks dolar ini mau kemana dulu. Kalau misalkan break ke bawah, masih ada potensial untuk menguji level area support atau pivotnya daripada weekly yang berada di 103,00 sebagai psikologis, baru ada potensial untuk indeks dolar ini lanjut ke atas tentunya. Jadi masih wait and see dulu. Potensial fokusnya untuk malam ini antara 103,36 sampai dengan 103,300 terlebih dahulu. Kalau kehilangan support di level area tersebut, mungkin indeks dolar akan sedikit kedorong ke bawah sebelum melanjutkan ke atas menuju 103,79 sampai dengan batasan maksimal fokus minggu ini adalah 104,200-an kurang lebihnya ya untuk indeks dolar. Kemudian untuk gold, dari pergerakan hari ini sesi Asia turun, kemudian Eropa ini kenaikan kembali, cuman naiknya ini harga berhasil break di level area zona supply yang sebelumnya yang kurang lebih di kisaran level area 2159. Karena ini sudah di break, masih ada potensial itu untuk gold malam ini menguji level area zona tengah atau pivotnya daripada daily-nya yang berada di 2164. Kalau misalkan di gambar ya di sini sebenarnya sih kalau dari segi time frame kecilnya kita liatin dulu M15. Dari segi M15 ini masih ada potensial high-nya itu kurang lebih ya, fokusnya adalah 2166. Selama harga tidak mampu melewati level area tersebut, ini masih ada potensial mungkin besok akan sedikit kedorong ke bawah terlebih dahulu, tetapi masih tetap diantisipasi dari segi time frame H1-nya ya. Potensial ini nanti sebelum rilis di Kamis dini hari sebagai triggernya, akankah itu nanti USD menguat atau justru malah melemah, mungkin masih ada potensial itu untuk gold itu sideways di kisaran level area antara 2166 atau 65 sampai dengan batasan terbawah itu 2150. Mungkin ini akan bermain-main terlebih dahulu sampai salah satu break baru nanti akan kelihatan pergerakan yang signifikan. Cuman planningnya masih tetap ancang-ancang cari setup sell karena ini polanya sudah kelihatan ya, berarti untuk skenario cari setup sell yang berada di bawahnya 2157 ini secara otomatis tercancel, digantikan menunggu konfirmasi pembalikan arah yang valid kurang lebih pantau di level area antara 2160 sampai dengan 2166, kurang lebihnya di kisaran level area tersebut. Mungkin bisa pantau dari penutupan H4 ataupun daily hari ini, baru nanti kita akan cek dari segi time frame kecilnya akankah ada konfirmasi pembalikan arah atau belum. Jadi skenario-nya selama harga tidak mampu bergerak di atasnya 2166, satu kondisi, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga tutup balik di bawahnya 2160 ini mungkin oke kalau mau cari setup sell. Tapi dari segi targetnya, target terdekat adalah low yang terbentuk di 2146 ini sebagai TP1. Untuk TP2-nya sementara ada di 2136 terlebih dahulu. Jadi ini saran saya untuk malam ini ya, wait and see dulu, tetapi pantau level area antara 2166 sampai dengan level area 2160-an kurang lebih ya. Nanti kita akan cek lebih lanjut. Tentunya kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah di level area tersebut dengan jarak risiko stop loss ya kurang lebih ini ruang gerak sekitar antara 160 sampai dengan 165 pip, dan untuk targetnya itu ruang gerak sekitar untuk mendekati TP1 ruang gerak sekitar 175 pip, TP2 maksimal sementara berada di kisaran level area 260-an pip kurang lebih ya. Ini untuk planning untuk
minggu ini sebelum rilis daripada FOMC. Kemudian satu lagi untuk USD JPY ya. Untuk USD JPY kita liatin dulu dari segi time frame H4-nya ya, karena ini rawan banget. Besok itu Bank Sentral Jepang itu akan merilis kebijakannya yang terbaru. Akankah dia bertahan di minus 0,1% untuk suku bunganya atau netral naik menjadi 0%-nya. Kalau misalkan itu nanti yang saya khawatirkan, itu nanti di bulan Maret ini ternyata masih tetap bertahan di level untuk suku bunganya itu masih tetap minus 0,1%. Ini bisa jadi USD JPY ini sedikit mungkin ya, mungkin sedikit spike ke bawah, baru langsung loncat ke atas. Ini yang saya khawatirkan. Tetapi kalau misalkan itu nanti besok sekitar jam 10 pagi ya, ternyata aktualnya itu 0% ya, naik dari minus 0,1% naik menjadi 0%. Ini bisa jadi untuk USD JPY ini mendadak langsung drop, bahkan melewati low yang berada di 146.400. Ini mungkin akan terjadi. Jadi tetap waspada. Saran saya untuk USD JPY ini, saran saya wait and see dulu sampai kebijakannya itu jelas arahnya. Akankah menguat kembali untuk JPY-nya atau justru kebijakan itu nanti mendukung pelemahan untuk Jepang, itu nanti mungkin kita pantau besok. Jadi saran saya adalah standby dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Intinya itu aja, soalnya bahaya banget kalau misalkan ternyata besok di luar ekspektasi. Tentunya ini nanti bisa langsung kedorong ke bawah, kemudian bisa mendadak berbalik arah kalau misalkan FOMC ternyata hawkish kembali. Yang dikhawatirkan proyeksi untuk tahun ini kan untuk FOMC itu kan ada gambaran perkiraan pemotongan suku bunga sebesar 75 basis point, dan itu akan direalisasi sebanyak 3 kali pemotongan ya kurang lebihnya. Jadi itu nanti yang saya khawatirkan ternyata dengan data inflasi dari Amerika itu yang naik kembali meskipun nggak banyak. Kalau kebijakan moneternya itu dirubah, yang sebelumnya ada potensial pemangkasan suku bunga sebanyak 3 kali, tetapi mendadak FOMC itu nanti mendadak memotong ataupun memangkas untuk tahun ini sebanyak dua kali saja. Ini bisa jadi untuk USD-nya ya, untuk pair mata uang USD-nya bisa mendadak menguat signifikan. Itu yang dikhawatirkan. Jadi tetap waspada karena untuk triggernya dari fundamental untuk minggu ini padat banget. Jadi standby dulu, wait and see. Kalau tidak ada konfirmasi yang jelas, saran saya wait and see dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Tapi kalau dari segi teknikal ya, dari segi teknikal ini saya hapus dulu ya sementara. Untuk ISDCPY dari segi teknikal ini sementara sih fokusnya masih tetap pantau dulu, jangan buru-buru entry, tetapi pantau dulu level area 147.500 atau zona demand yang di blok orange ini. Yang pertama di situ dulu. Yang kedua adalah di bawahnya itu sebenarnya saya lebih prefer kalau misalkan USD/JPY itu bergerak mendadak signifikan turun ke bawah, itu sebenarnya saya masih ada ancang-ancang untuk cari setup pembelian untuk swing. Itu berada di level area 144.32 sampai dengan 143.600-an kurang lebih. Jadi meskipun ini ruang geraknya dari harga sekarang menuju level area tersebut itu antara 470 sampai dengan 500 pip. Kalau misalkan itu nanti dari bank sentralnya Jepang mendadak hawkish, ini bisa jadi kurang dari 1 jam mungkin akan tercapai. Itu yang waspada untuk besok. Cuman untuk saat ini tidak juga disarankan untuk ancang-ancang cari setup sell. Rawan tentunya. Oke, mungkin itu aja ya untuk gambaran untuk USD/JPY. Jadi wait and see, planningnya masih tetap baik, menunggu pernyataan besok dari Jepang. Ini akankah hawkish atau dovish, nanti kita akan update lagi. Sementara sih wait and see dulu. Kemudian untuk GBP USD, untuk GBP USD ini antisipasinya kalau misalkan ya, kita lihatin dulu dari segi time frame satunya. Kalau misalkan harga tidak mampu bergerak melewati batas level area yang pertama, kurang lebih di kisaran level 1.2743 kurang lebih ya. Selama harga tidak mampu tutup
di atasnya level area tersebut, mungkin ini ancang-ancang cari setup sell sih tentunya lebih oke, tetapi dari segi H1 sekarang ini masih belum ada konfirmasi pembalikan arah yang jelas, meskipun di ini merah ini ada bearish engulfing, tetapi ini masih belum valid. Jadi masih ada potensial ini antara bermain-main di level area 1.2726 sampai dengan 1.27500-an ya, kurang lebih. Tetap waspada. Jadi planningnya GBP USD masih tetap ancang-ancang cari setup sell. Mungkin saya akan nunggu close H4 di jam 9 malam nanti waktu Indonesia Barat, baru mungkin saya akan pertimbangkan lagi untuk ancang-ancang cari setup sell tentunya. Tetapi kalau misalkan nanti sebelum jam 9 malam harga mampu bergerak di atasnya 1.2743, bahkan harga bergerak di atasnya sebagai psikologis ada di 1.27500, mungkin saya akan wait and see dulu sampai nanti terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid baru masuk ke market. Terakhir untuk update ya, untuk Euro USD. Untuk Euro USD harga mampu bergerak di atasnya level area 1.08878 yang diantisipasi di outlook yang saya posting kemarin ya. Antisipasinya, kalau misalkan hari ini harga mampu lanjut ke atas menuju level area antara zona yang di blok biru ini kurang lebih di kisaran 1.0913 sampai dengan level area 1.09200, tinggal satu kondisi ini biarin dulu ke atas. Kalau misalkan nanti terjadi konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona yang di blok biru ini, mungkin oke untuk ancang-ancang cari setup sell tentunya. Dan sebagai targetnya bisa nargetin yang ada di low-nya di sini kurang lebih di kisaran 1.0873 itu sebagai target pertamanya. Kemudian TP2 itu kurang lebih di kisaran level area kok 1.0842 kurang lebih di level area tersebut. Ruang geraknya menuju level area untuk target yang pertama itu sekitar 40-an pip. Untuk target yang kedua itu ruang gerak sekitar 70 pip, ini mungkin oke. Tetapi pastikan dulu nanti kalau misalkan untuk Euro USD ini bergerak ke atas, jangan buru-buru entry posisi sell selama belum terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, entah itu nanti bearish engulfing yang signifikan atau hammer atau doji atau inside bar atau konfirmasi-konfirmasi yang lain yang sekiranya konfirmasi pembalikan arah yang valid itu nanti kalau misalkan sudah terjadi sih nggak masalah dipertimbangkan untuk ancang-ancang cari setup sell. Tetapi selama belum terjadi, saran saya adalah wait and see dulu. Oke, mungkin itu aja untuk update malam ini ya. Nanti untuk fokusnya untuk gold tentunya akan diupdate lagi untuk besok malam. Kurang lebih ya. Jadi untuk gold hati-hati, sekali lagi pantau level area 2160 sampai dengan 2166 terlebih dahulu. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan patokan. Segala keputusan risiko ditanggung masing-masing. Ingat ya, jangan barbar, jangan overload, jangan overtrade. Batasi risiko ya sebelum menargetkan ataupun memikirkan profitnya. Itu hal yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum masuk ke market. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.